ratusan krama adat dengan membawa cangkul dan linggis membongkar got yang dijadikan pembuangan limbah penghuni BTN ratusan warga dari 3 banjar adat terdiri dari Banjar Adat Purwa, Banjar Adat Pala, dan Banjar Adat Sari Desa Adat Pengastulan. Seririt Buleleng Bali dengan membawa alat-alat pertanian dan alat pertukangan seperti cangkul, sabit, linggis, dan martil beramai-ramai membongkar beton penutup got di depan pura dalam Minggu 15.10 siang. Pembongkaran beton penutup got di depan pura dalam merupakan imbas dari pelanggaran kesepakatan bersama antara pengembang perumahan, yakni PT Adijaya dengan pihak adat Pengastulan. Pembongkaran got tersebut disaksikan oleh klien adat dan pihak kepolisian Polsek Seririt dan Polres Buleleng. Klien desa adat Pengastulan Inyoman Ngurah mengatakan kehadiran warga sebagai bentuk tindak lanjut kesepakatan yang dilanggar oleh pengembang. Di antaranya, pintu keluar masuk yang melewati areal pura, got yang berada di kawasan suci dijadikan sebagai pembuangan limbah warga perumahan. Demi menjaga kesucian dan kesakralan pura, warga sepakat untuk menutup pintu keluar masuk perumahan dan got. Selanjutnya, got akan tersebut ditutup permanen, ujar klien desa adat Pengastulan. Sementara menurut Ketut Widi Krama adat desa Pengastulan mengatakan, di samping pintu dan got banyak hal pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang, di antaranya tembok yang janji pengembang akan diplester dengan menggunakan ornamen Bali atau disesuaikan dengan ornamen pura dalam tidak dilaksanakan. Kekisruhan antara desa adat dengan pihak pengembang sempat dimediasi oleh anggota Dewan Komisi DPRD Buleleng, namun kesepakatan tersebut tidak kunjung dilakukan oleh pengembang. Banyaknya kesepakatan yang dilanggar oleh PT Adijaya selaku pengembang membuat warga bertindak tegas dengan cara mengunci pintu A dan membongkar beton got, ujar Ketut Widi. Sedangkan menurut Wayan Darmayasa warga adat Pengastulan mengatakan, perumahan itu tidak mempunyai AMDAL dan tidak mengedepankan aspek asas manfaat biofori yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing rumah dan tidak memakai aliran subak sebagai pembuangan limbah. Karena di saat musim hujan tiba, aliran subak akan meluap ke halaman pura dalam. Pokoknya tidak ada kompromi. Aliran subak ini akan ditutup mati, ujar Darmayasa yang terkenal vokal di desa adat Pengastulan. Sedangkan menurut tokoh masyarakat desa Pengastulan Aji Wisnu meminta kepada semua pihak untuk menjaga kondisivitas di desa Pengastulan. Konflik berkepanjangan di desa Pengastulan harus dihentikan. Caranya, semua pihak harus mentaati kesepakatan yang telah dilahirkan melalui musyawarah desa adat. Pinta Aji Wisnu, tokoh masyarakat desa Pengastulan, diketahui kekisruhan di desa Pengastulan berbuntut dengan aksi penggembokan pintu menuju pura dalam, pembongkaran got di areal pura, serta aksi saling lapor ke pihak kepolisian Resort Buleleng antara pro dan kontra penutupan atau penggembokan pintu dan pembongkaran got tersebut. Ini pembongkaran ini tujuan apa? Ya, tujuannya untuk menindaklanjuti hasil rapat adat tanggal 8 yang lalu. Karena di sana dengan adanya permasalahan di sini ada pintu yang sekarang digembok ini, saya mau menindaklanjuti kronologis. Ternyata setelah kami telusuri, di sana banyak yang sifatnya semu. Sudah dari 3 tahun kurang lebih itu tidak berjalan. Sehingga kami mengadakan paruman terhadap masyarakat adat. Setelah kami mengadakan paruman adat, maka suara kerama kami setelah kami sampaikan yang menjadi kronologis tentang pintu ini, maka kerama adat sepakat untuk menjaga kelestarian pura bahwa itu harus ditembok. Jadi tidak ada lagi untuk menjaga kesucian pura itu harus ditembok. Maka kami juga bersama perjuru juga sudah berkoordinasi kalau memang begini kehendak kerama bagaimana. Akhirnya kami juga bersama perjuru mengambil kesimpulan karena sekarang kita jangan mengganggu hak orang. Jadi kita penuhi apa yang menjadi keinginan kerama, karena kerama itu juga bukan bodoh juga. Dia sudah tahu bahwa itu adalah hak daripada desa adat, salah satu wewidangan pura dalam. Nah, karena kesuciannya sudah dianggap sudah kurang baik, maka kerama melalui paruman itu sepakat untuk menutup
tembok ini termasuk yang pintu buka tutup itu juga sudah tidak ada lagi. Apakah penembokan ini, penutupan ini memang kesepakatan daripada Krama, Pak? Iya, Krama. Kalau saya sendiri kan tidak berani. Krama yang melalui Paruman Agung kami di desa tanggal 8 itu sepakatlah Krama kami untuk menembok itu. Tujuannya ya apa yang diterimakan oleh tetua kita dulu, salah satunya kelestarian, kesucian areal itu harus tetap dijaga. Jadi kami akhirnya sepakat. Di samping itu juga pada saat kami mengadakan paruman itu, Bapak Kepala Desa juga ikut hadir dan sudah ikut juga membubuhkan tanda tangan. Ikut menyaksikan, artinya kalau sudah menandatangani apa yang menjadi keputusan, akhirnya dia akan mendukung. Yang kedua nih Pak, setelah Pak mengadakan pengembangan ini, apa Pak dapat koordinasi dengan pengembang, Pak? Pertama, Tiang setelah ada rapat itu, Tiang memanggil 4 warga BTN yang Tiang ajak duduk di Wantilan sana. Jadi sudah Tiang berikan penjelasan tentang kronologis, karena penghuni BTN itu dia tidak tahu bahwa dia tahunya itu kalau ada upacara pintu itu ditutup, kalau tidak ada upacara pintu itu dibuka, tahunya hanya itu. Dia tidak tahu ada satu pembuangan limbah yang tidak teratur, bongkar barang di areal pura ini, parkir. Itu yang menjadi penyebab Krama kami ini mengambil keputusan seperti itu. Biar tidak lagi ini menjadi polemik ke depan untuk generasi kita. Sekarang mari kita sepakat sudah tembok tutup itu, jangan lagi ada jalan keluar. Terkait dengan tembok, sekarang terkait dengan pembongkaran ini kenapa harus dibongkar? Iya, karena saya ingin mengetahui supaya masyarakat kami yang kami turunkan di sini, masyarakat adat, mengetahui. Kami kan mengatakan itu limbahnya itu kesucian pura itu sudah tidak baik. Kemungkinan Krama secara umum kan tidak tahu. Maka kami kerahkan Krama, ayo kita turun, bongkar itu. Nah, secara realita kan sudah diketahui seperti itu. Nah, dengan jalan itulah hanya Krama ini sekarang sudah sepakat dia laksanakan ini, tutup ini, jaga kesucian pura. Itu inti daripada Krama yang kami datangkan ini. Jadi kami tidak mengambil keputusan sendiri di sini, karena kami ditunjuk oleh Krama. Mengambil keputusan harus sepengetahuan Krama. Kami tidak mau mengambil keputusan sepihak. Berarti pembongkaran ini terkait dengan kita sama-sama menjaga kesucian pura. Gitu. Betul, itu intinya. Menjaga kesucian pura ini supaya untuk ke depan lagi tidak ada polemik. Biar tidak ada di Pengasuhan ini lagi selama saya menjadi klien desa adat, jangan ada semu desa adat. Jangan lagi ada semu. Kami akan sebagai pemusuh adat di sini akan transparan. Setiap mengambil keputusan kami akan selalu koordinasikan dengan pendamping-pendamping kami yang pantas kami ajak dulu. Terkait dengan masalah tanah got ini, apakah tanah ini milik pura atau milik pengembang? Dulu, kalau pengembang ada palnya di sana, bisa dilihat secara hukum palnya ada di sana. Telabah ini adalah telabah subak. Nah, karena subak sudah tidak memerlukan telabah ini, otomatis dia kembali ke desa, itu aturan bakunya. Seperti itu. Makanya kami menindaklanjuti ini lagi supaya nanti anak-anak kami ke depan, generasi ke depan, biar lagi tidak ini dicapai masalah lagi. Itu tujuan kami. Jadi bukan apa-apa. Kami tidak ada kepentingan apa-apa di sini. Yang jelas kami sebagai pemujuk adat bersama Krama dan Perjuru untuk menjaga kesucian pura, untuk merawat apa yang diterimakan oleh tetua dan pengelisir kami. Hanya itu tujuan kami. Tidak ada kepentingan apa. Ada yang lain Pak? Krama yang mau bicara Pak? Ada? Tidak Pak? Ini patut. Nah, jadi yang perlu juga menambahkan sedikit terkait dengan masalah pembangunan BTN 3 ini. Nah, jadi terjadi aksi sekarang lah suatu aksi dengan pembongkaran daripada tutup labah ini kan gitu. Nah, ini merupakan salah satu imbas daripada apa yang sudah menjadi kesepakatan antara pengembang dengan pihak desa. Di situ ada beberapa poin yang harus dilaksanakan oleh pihak pengembang. Pertama, masing-masing rumah itu harus ada yang namanya biopori. Kedua juga limbah daripada warga setiap rumah itu harus ditampung melalui pipa pembuangan. Dan ketiga, dari pihak pengembang yang harus dilaksanakan adalah memlester tembok penyangkar yang menyesuaikan dengan ornamen pura dalam. Nah,
itu hal-hal yang sementara sampai detik ini beberapa poin yang belum dilaksanakan pihak pengembang. Apakah kesepakatan itu secara tertulis apa secara lisan, Pak? Secara tertulis sepakati. Nah, terakhir itu ada lagi kesepakatan dengan ketiga Kiai Banjar Adat. Nah, itu pun juga imbas daripada bahwa dulu juga pernah terutama akses jalan yang di tengah-tengah itu sempat kita tembok warga ini ya, bukan Tiga Banjar Adat. Ya, Tiga Banjar Adat itu merupakan representasi daripada Krame, kan begitu. Nah, namun pada saat itu ketiga Kiai Banjar Adat dilaporkan oleh pihak pengembang. Nah, setelah itu adalah win-win solutionnya sampai muncul lagi kesepakatan seperti itu. Nah, kesepakatan yang 5 poin itu warga masyarakat menghendaki adanya kondusivitas daripada keadaan desa kami. Kami sudah bosan sekali melihat desa ini seperti ini. Tidak pernah ada damainya. Kami ingin desa kami tetap dalam keadaan kondusif. Dari Desa Pengastulan, Tim Liputan Bali Jani melaporkan.